Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Abang kakak sekalian, teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Hari ini kita bisa berjumpa di dalam ruang Zoom ini. Semoga Allah berkahi majelis kita di kesempatan kali ini adik-adik. Kita akan belajar bersama dan menuntut ilmu agama itu merupakan ibadah yang sangat utama. Imam Az-Zuhri mengatakan, ma'ubidallah bisyai'in afdalu minal ilmi. Tidak ada ibadah yang lebih utama daripada belajar ilmu agama. Dan pagi hari ini, abang kakak sekalian, teman-teman semua, kita akan belajar bersama tentang tema adab dan akhlak. Aku muslim yang baik, stop bullying. Kailan, memangnya bullying itu artinya apa sih Kailan? Adik-adik, bullying ini menjadi sebuah kata-kata istilah yang sudah sangat dikenal oleh anak-anak sekolah. Ya, sebentar. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bullying ya adalah sebuah hal yang tercela. Kita nggak boleh menyakiti teman-teman kita, baik itu dengan kata-kata, dengan lisan kita, ataupun dengan perbuatan kita. Karena Muslim yang baik, Muslim yang sejati itu adalah orang yang tidak menyakiti saudara yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim yang baik itu adalah Muslim yang tidak menyakiti saudara Muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Adik-adik semua, abang kakak, teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita mengambil pelajaran berharga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau pengen jadi Muslim yang baik, ya harus menjaga akhlak kita dengan sesama saudara. Ya, nggak boleh nyakiti dengan kata-kata kita, ngata-ngatain teman kita misalnya. Boleh nggak adik-adik kita ngata-ngatain teman kita? Ya? Misalnya dikata-katain, Dasar jelek, gitu. dasar botak, Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Menyakiti, yang menghina fisik. Bahkan sebagian anak-anak ada yang ngata-ngatain temennya dengan nyebut nama orang tuanya. Waduh, boleh nggak adik-adik menghina orang tua teman dengan nyebut nama bapaknya? Nggak boleh adik-adik ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita untuk selalu berkata-kata yang baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Tuh adik-adik, kita disuruh untuk berkata-kata yang baik. Jangan sampai kita berkata yang kasar, berkata yang kotor, berkata yang membuat hati teman kita jadi sedih. Ya adik-adik ya. Sampai-sampai gara-gara dikata-katain dia jadi nangis. Gitu ya. Kasihan adik-adik. Kita nggak boleh nyakitin teman kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk berkata-kata yang baik. Ya, berkata yang baik kepada teman. Dicatat ya, abang kakak semua ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Wa qulu linnasi husna. Yuk bareng-bareng yuk abang kakak yuk. Kak Erlan hidupkan speakernya ya. Ikuti suara
Erlan, kita hafalkan bersama-sama ya. Ya, oke. Ikuti ya. Kita bareng-bareng hafalin ya. Wakulu nasi. Ya Allah, mumtazun. Barakallahu fikum. Nah, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berkata-kata yang baik. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada manusia. Adik-adik, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Dan ada kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Begitu hukum asalnya adik-adik. Berarti berkata yang baik kepada sesama manusia hukumnya wajib. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka abang kakak, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, kita harus berusaha berkata-kata yang baik. Karena ini perintah dari Allah. Dan yang namanya perintah dari Allah adalah ibadah. Ya adik-adik. Nah, maka teman-teman semua, adik-adik semua, abang kakak sekalian, kita harus berusaha untuk berkata-kata yang baik kepada teman-teman kita. Karena teman-teman kita juga manusia. Betul nggak? Ada yang temennya adalah monster? Nggak ada kan ya? Teman kita juga manusia. Berarti kepada teman kita, kita harus berusaha berkata-kata yang baik. Karena itu perintah dari Allah. Wa qulu linnasi husna. Kata Allah, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Tuh. Kalau kita mengerjakan perintah dari Allah, maka kita nanti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, abang kakak, teman-teman semua, mau nggak disayang oleh Allah? Mau apa nggak? Kalau mau coba anggukkan kepalanya. Mau atau nggak disayang Allah? Hah? Mau? Mau? Mau dong. Kita semua mau disayang Allah. Karena kita masuk surga bukan karena kehebatan amal kita, abang kakak sekalian. Tapi kita itu masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kita harus semangat nih untuk berkata-kata yang baik. Jangan sampai kita berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang jahat kepada teman-teman kita. Karena Allah yang sudah suruh kita untuk berkata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Nah, hafalin ya adik-adik ya. Abang kakak semua hafalkan ya ayat ini ya. Coba Kak Eran panggil Fatih kelas 6A. Assalamualaikum Fatih. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Fatih, coba hafalin ayat ini bareng Kak Erlan yuk. Ikuti suara Kak Erlan ya. Wa qulu Wakulu linnas linnasi husna. Husna. na Masya Allah, barakallahu fiik. Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Abang kakak hafalkan ayat ini, supaya ayat ini jadi pengingat nantinya. Kalau misalnya kita khilaf, pengen ngata-ngatain teman, pengen menghina, mencela teman gitu ya. Kadang kan kita suka nggak sengaja ya, abang kakak teman-teman semua ya. Kita ngata-ngatain adik kita atau kakak kita ngebully secara nggak sengaja. Ketika niat itu sudah mulai muncul, ingat-ingat ayat ini. Misalnya kita mau ngata-ngatain teman kita.
Dasar gendut. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Wakulu linnasi husna. Gitu ya. Tadinya mau ngata-ngatain teman kita yang pendek misalnya. Dasar pen. Astagfirullahaladzim. Wakulu linnasi husna. Gitu. Tadinya mau ngata-ngatain teman yang hitam. Dasar it. Astagfirullahaladzim. Wakulu linnasi husna. Gitu, abang kakak sekalian ya. Jadi diingat ayatnya, biar jadi alarm buat kita. Tahu alarm? Hah? Abang kakak tahu alarm. Jadi pengingat, biar kita itu kalau muncul niat-niat pengen ngebully, muncul niat-niat ingin menyakiti teman kita lewat kata-kata, kita langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi dihafalkan ya. Wa qulu linnasi husna. Oke, coba sekarang Kak Erlan panggil siapa ya? Kak Erlan panggil Aisyah Sahlan. Assalamualaikum Aisyah Sahlan. Dihidupkan speaker. Waalaikumsalam. Nah, coba kita hafalkan ayatnya. Ikuti ya. Wakulu Wakulu linnasi linnasi husna. husna. Sudah hafal kah? Sudah? Mumtazah. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Wakulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Teman-teman kita kan manusia ya. Tidak ada yang monster kan ya. Jadi sama teman-teman kita harus berkata yang baik. Nggak boleh ngebully, nggak boleh menyakiti, ya. Nggak boleh kita marah-marah, teriak-teriak dengan kasar kepada teman kita, ya. Karena teman kita manusia yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata-kata yang baik, cakap-cakap yang baik kepada teman-teman kita. Jadi stop bullying dengan lisan kita ya. Masya Allah. Kalau muslim yang baik, dia berkata yang baik juga. Adik-adik, abang kakak sekalian dirahmati oleh Allah, tahu nggak sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mencela orang-orang yang suka merendahkan dan merampas kehormatan orang lain. Ada dua surat ya di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata wailun. Siapa yang tahu? Surat apa yang diawali dengan kata wailun? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Ha? Ada yang tahu? Abang kakak ada yang tahu? Surat apa yang diawali dengan kata wailun? Coba kalian panggil Ibrahim kelas 1A. Assalamualaikum Ibrahim. Maujud Ibrahim? Hidupkan speakernya. Ibrahim sudah ada suara belum? Belum ada? Coba kalian panggil Yentri Haryani. Al-Humazah. Ada? Al-Humazah. Al-Humazah, betul Ibrahim. Al-Humazah ya. Gimana bunyi ayatnya yang pertama? Wailul likulli humazatil lumazah. Masya Allah. Begitu ya Ibrahim ya? Betul sekali. Ada satu surat lagi loh Ibrahim yang diawali dengan kata wailun. Tahu nggak surat apa? Surat ke-83. Surat apa itu? Al-Mutaffifin. Sudah hafal belum Ibrahim? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah alif lam mim. Ayat pertamanya. Ayat Al-Mutaffif. pertama surat Al-Mutaffifin tahu? Al-Mutaffif. Betul. Al-Mutaffifin. Jadi abang kakak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua surat di Al-Qur'an yang diawali dengan kata wailun. Surat Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin.
Kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat lagi mencela. Kemudian Allah juga berfirman, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang yang suka berbuat curang, ya kan? Nah, dua ayat ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang, buat orang-orang yang suka merendahkan haknya orang lain. Kalau al-mutaffifin itu celaan untuk orang yang mengambil, merampas hak hartanya orang lain. Kalau al-humazah ini celaan buat orang-orang yang suka merampas dan merendahkan hak kehormatannya orang lain. Ya, kalau kita ngebully orang lain, ngebully teman kita, itu artinya kita sama saja sedang merendahkan kehormatannya adik-adik semua. Maka abang kakak, adik-adik semua, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menjaga lisan kita untuk berkata yang baik kepada teman-teman kita. Karena teman-teman kita manusia, yang Allah perintahkan kita untuk berkata-kata yang baik kepada mereka. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Masya Allah. Kalau kita berkata-kata yang baik, nanti kita akan disayang oleh Allah. Abang kakak mau enggak disayang Allah? Hah? Coba angkat tangan. Siapa di antara abang kakak yang mau disayang Allah? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang mau disayang Rasulullah? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang mau disayang ibu? Angkat tangan. Hah? Siapa yang mau disayang ayam? Kok ayam? Salah, 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 salah. Siapa yang mau disayang ayah? Ayah maksudnya ya. Siapa yang mau disayang orang tua? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang mau disayang orang utan? Kok sayang orang utan? Nggak apa-apa ya, disayang orang utan, disayang ayam. Biasanya hewan-hewan sayang sama kita gara-gara kita udah berbuat baik kepada mereka. Baik. Ahibaitullah, barakallahu fikum, abang kakak sekalian yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita nggak boleh ngebully teman kita lewat lisan kita, lewat kata-kata kita, ya. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti teman kita, ya. Jangan sampai membuat teman kita sedih, ya. Ngebully itu nggak cuma lewat kata-kata yang tidak diperbolehkan, abang kakak sekalian ya. Ngebully itu juga tidak diperbolehkan dalam bentuk perbuatan, ya. Usil, iseng, ngeprank. Tahu ngeprank abang kakak? Hah? Tahu ngeprank? Apa itu ngeprank? Hah? Ngeprank itu berbuat usil, jahil, ya, gangguin teman. Aku pengen sembunyiin sepatu temanku. Hahaha. Aku lempar sepatu ke atas genteng. Ya. Ciu. Temennya sampai sedih, sampai nangis, sepatunya hilang. Adik kenapa? Nangis sampai ngomongnya nggak jelas. Adik kenapa kok nangis? Ya kenapa? Bilang sama Pak Guru kenapa? Tuh, nangisnya sampai heboh. Tahu kenapa? Sepatunya disembunyikan oleh temannya. Ini namanya ngebully lewat perbuatan. Dan ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Al-muslimu man salimal muslimuna lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu dia tidak akan menyakiti saudara lainnya dengan lisan dan tangannya. Jadi nggak boleh nyakiti dengan tangan, nggak boleh iseng menyembunyikan sepatu teman, apalagi memukul temannya, adik-adik ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, mendorong teman, apalagi menendang teman gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau isengnya itu kebangetan ya, sampai-sampai membuat teman jadi cedera. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Ya.
Nggak boleh usil, nggak boleh mengganggu teman, nggak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan. Ya, temennya mau duduk, kursinya ditarik. Kasihan sampai kesakitan temennya gara-gara diusilin. Bisa bahaya loh. Kalau mau duduk kursinya ditarik seperti itu, ya bisa sakit ya, bisa membuat cedera. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi nggak boleh ngebully, ya nggak boleh nyakitin teman dengan tangan kita, dengan kaki kita, ya nggak boleh kita mukul temen, nggak boleh kita ngeroyok temen, ya nggak boleh nendang temen, ya nggak boleh juga ngeprank, usil, ya kepada teman-teman kita. Stop bullying. Kalau anak muslim yang baik, dia tidak boleh membuli teman-teman yang lainnya. Nah, nggak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain, abang kakak sekalian. Karena Nabi yang bersabda demikian, tidak boleh dengan orang lain atau dengan tangan, ya. Maksudnya nggak boleh berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang kasar, yang bikin sedih teman kita. Nggak boleh juga kita ngusilin teman kita, ya. Kita gangguin teman kita berbuat sesuatu yang membahayakan dan mengganggu teman kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih orang yang zolim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk orang yang muflis, ya, orang yang muflis. Tahu muflis nggak? Nggak tahu Kak Eren. Muflis itu apa sih? Muflis itu artinya orang yang rugi. Nah, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang rugi? Nabi katakan orang yang rugi itu adalah orang yang nanti di akhirat kelak pahalanya habis diberikan kepada orang yang pernah dizolimi. Nah, pahalanya habis diberikan kepada orang yang pernah dizolimi selama di dunia. Tuh bahayanya, ya. Ada orang rajin ibadah, pahalanya banyak, tapi pahalanya bisa habis kalau dia menzolimi orang lain, ya. Karena nanti di akhirat kelak dia akan dituntut, ya. Amal-amalnya yang banyak itu pahalanya bisa jadi diberikan kepada orang lain. Bahkan ketika pahalanya sudah diberikan kepada orang lain, itu belum cukup untuk menuntaskan kesalahannya kepada orang yang pernah dizolimi selama di dunia. Lihat, ini adalah orang rugi, ya. Makanya jangan sampai kita berbuat zolim, teman-teman sekalian. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita nggak boleh ngebully teman, ya. Kita nggak boleh jadi bullies. Nah, jadi kalau Kak Erlan izin menjelaskan kepada teman-teman sekalian, ya. Jadi ada beberapa istilah dalam dunia perbullying. Dalam dunia bullying itu ada beberapa istilah, ya teman-teman sekalian, ya. Kak Erlan izin untuk share screen dulu, ya. Baik. Nah, Kak Erlan share screen. Nah, jadi teman-teman, abang kakak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa istilah di dalam dunia perbullyingan, nih. Ada yang disebut dengan bullies. Bullies, ya. Nah, bullies ini siapa? Bullies ini adalah pelaku bullying, ya. Pelaku bullying. Pelaku bullying itu artinya orang yang membuli, ya. Bullying. Korban
orang yang diganggu, orang yang dikata-katain, orang yang disakitin. Ada juga yang disebut dengan defender. Defender itu adalah pembela. Pembela si pembela si kalian harus tampil menjadi pembela, ya, jadi defender. Jadi orang yang membela korban bullying, diingetin pelaku bullyingnya, ya, diingetin supaya tidak berbuat zalim. Nah, ingetin kalau misalnya dia lagi ngata-ngatain, ingetin ayat tadi yang kita hafal. Wa qulu linnasi husna, gitu ya. Nah, ini pembela nih. Ada juga istilah di dunia bullying itu, ada yang namanya supporter. Supporter itu dia adalah orang yang mendukung pelaku bullying. Boleh nggak kita jadi pendukung pelaku bullying? Boleh nggak teman-teman? Jadi pendukung pelaku bullying? Nggak boleh. Lagi ada pelaku bullying ngata-ngatain teman kita. Kita malah ikut-ikutan ngatain. Huhu. Ikut nyorak-nyorakin. Ini berarti kita jadi supporter nih. Mendukung kezoliman. Padahal Allah bilang wala ta'awatan yang buruk, ya, perbuatan yang jahat nggak boleh menolong dalam hal seperti itu. Ya, ini ada beberapa pihak yang diistilahkan di dalam dunia bullying, ya. Ada pelaku, ada korban, ada pembela, ada supporter, dan yang kelima ada bystander atau saksi. Nah, ada yang namanya saksi bullying. Nah, saksi ini abang kakak sekalian adalah orang yang diem aja. Ketika ada praktek bullying, cuma diem aja. Nah, maka orang-orang yang jadi saksi ini jangan diem aja. Dia harus berubah jadi pembela. Ya, dia harus tetap nolongin korban bullying dan juga ngingetin pelaku bullying. Ngingetin supporter si pelaku, ya, supaya terus ada di sekitar kita. Nah, jadi dengan demikian kalau kita tahu istilah-istilah ini, insya Allah kita akan bullying di sekitar kita. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kakak sekalian, teman-teman semua dirahmati oleh Allah, inilah yang berfaedah buat abang kakak semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kak Royan. Ustaz Royan, tafadhal Ustaz. Insyaallah. Abang-abang kakak sudah mendengarkan dari alasan Kak Erlan yang mana tadi udah jelaskan nih, kita harus berkata baik kepada teman-teman kita, dan juga kita juga harus jangan membahayakan kawan-kawan kita. Tentu abang dan kakak sudah mendengarkan nih dari Kak Erlan tadi. Apa lah tuh ayatnya? Wa qulu linnasi husna. Insyaallah. Oke, abang dan kakak semuanya. Langsung saja kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Bagi abang dan kakak yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menekan tombol raise hand. Nanti Pak Guru akan memilih dari abang dan kakak yang ingin bertanya. Mungkin dipersilahkan pada abang dan kakak untuk bertanya. Ayo. Masya Allah, ada nih satu orang yang ingin bertanya. Ditarik lagi. Oke, abang kakak, jangan malu. Nih Kak Erlan, mumpung ada bersama kita. Abang-abang bisa nanya nih. Mau nanya apa dengan Kak Erlan? Itu ada nggak? Tahu nggak? Wah, Ada ada tuh. ada cara raise hand.
Ibrahim, kelas 1A. Ibrahim mau bertanya? Kamu nanya? Nanya apa? Nanya gimanakah itu? Oh, Taki ya, Taki. Halo, Taki. Nah, Mau nanya? Kenalkan dulu dirinya. Dari kelas mana gitu? Sama kayak Erlan. apa? Kenalkan. Namanya siapa? Dari kelas mana? Nama saya Ataki dari kelas 2B. Dari kelas 2B. Nah, Taki mau nanya apa tuh sama kayak Erlan? Mau nanya eh apa ya? Tuh, gimana 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 berhentikan orang-orang yang sedang membuli teman-temannya? Ah, sialan. Masya Allah. Bagaimana memberhentikan teman-teman yang sedang membuli teman-temannya gitu ya? Baik, pertanyaan bagus. Mungkin ditampung dulu Kak Royan biar Kak Erlan bisa langsung jawab sekalian ya. Oh ya, baik Kak Erlan. Oke, selanjutnya abang kakak ada yang ingin tanya lagi? Ah, ini ada Kak Sabina Salim, kelas 1B. Udah hidupkan mic-nya? Nggak mau nanya? Mau nanya nggak? Malu-malu masih nih. Korbannya itunya apa? Boleh boleh kenalan dulu Korban kakak. Kenalkan dulu. Namanya siapa? Dari kelas berapa? Biar Kak Erlan kenal. Sabin. Nama saya Sabina. Kelas berapa? 1B. 1B. Tadi pertanyaannya apa, kakak? Korban itunya apa? Korban itu maksudnya apa gitu ya? Iya. Hmm, Oke, baik. Ada lagi dari abang dan kakak yang mau tanya? baik. Wih, Masya Allah. Banyak nih. Ada Muhammad Nabil. Satu lagi mungkin Kak Royan. Ini pertanyaan terakhir nih. Pak Royan pilih Muhammad Nabil. Mungkin boleh hidupkan suaranya, mic-nya. Ini Nabil keren banget kacamatanya nih. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Kenalkan dirinya, Bang. Namanya siapa, Bang? Dari kelas Saya berapa? Muhammad Nabil Dari kelas? dari kelas 1A. Oke. Abang mau nanya apa sama Kak Erlan? Gimana kalau kalau orang tampilnya dibully sama orang lain? Mm-mm. Boleh nggak Nabil kalau balas? Nabil balas. Oke nih Kak Erlan, ada pertanyaan lagi dari Bang Nabil. Ada orang tampil, Baik. lalu Nabil lihat nih, boleh nggak Nabil balas katanya? Hmm, baik. Kak Erlan izin menjawab ya. Kak Royan dan juga abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama tadi dari Ataki ya, Kak Royan, betul ya? Iya, Ataki. Taki. Tadi pertanyaannya kita mengingatkan orang yang membuli gitu ya. Nah, kaitannya dengan hal ini, kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita punya kewajiban untuk memerintahkan pada hal yang baik, mengajak pada perbuatan yang baik, dan mencegah ke Aduh. abang kakak sekalian. Puasaan atau dengan lisan itu berarti diingkari ya, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, jadi
yang Deataki dan juga abang kakak sekalian bisa lakukan ketika ingin mengingatkan orang yang sedang ngebully, maka ingatkan dengan lisan, ya, ingatkan dengan lisan. Misalnya diingatnya dengan ayat yang tadi Kak Erlan ajarkan. Wa qulu linnasi husna. Misalnya ada teman yang lagi ngata-ngatain atau mencela sahabat kita, nah kita ingatin seperti itu. Atau kita ingetin dengan hadis Nabi SAW, la darara wa la dirara, gitu ya. Diingatkan dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau kalau misalnya belum berani langsung mengingatkan, boleh sampaikan kepada guru, ya, ceritakan pada guru, dan jangan takut dibilang tukang ngadu, ya, karena ini buat kemaslahatan supaya praktek bullying itu tidak terus-terusan ada di sekitar kita, ya. Jadi sampaikan kepada yang punya kekuasaan, yaitu guru misalnya, ya, atau misalnya orang dewasa yang ada di dekat kita, ceritakan ke orang tua kita, ya, biar nanti bisa langsung dituntaskan praktik-praktik bullying ini tidak tumbuh dan jadi semakin parah. Bisa laporkan, ya. Ya, Bapak Qadarullah, Kak Erlan keluar ya. Abang dan kakak, mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin kendala dari jaringan Kak Erlan yang lagi gangguan. Abang dan kakak dimohon untuk menunggu sebentar ya. Nanti kalau Mohon maaf abang kakak sekalian, Kak Erlan baru saja keluar, terlempar sinyalnya nih, ya. Karena yang Kak Erlan sampai mana tadi ngejelasinnya, Koro, ya? tadi putus-putus masih itu Kak Erlan yang di awal udah Oh, mulai. masih di awal. Ya ngelik, Pantes Kak ngelik Erlan tadi, nyangkut-nyangkut. ngomong. Oh, Kak Erlan cakap, nggak ada suara ini. Ada suara. Baik, Siap. Kak Erlan izin jawab ya, secara singkat, abang kakak sekalian. Yang pertama pertanyaan dari Deataki, ya. Gimana cara mengingatkan orang yang sedang ngebully gitu ya? Untuk bicara tentang mencegah kemungkaran, caranya ada 3. Dengan tangan atau kekuasaan, dengan lisan kita ingatkan, atau dengan hati kita ingkari. Dan dengan hati ini selemah-lemahnya iman. Maka di Ataki bisa ingatkan langsung dengan lisan, ya. Diingetin dengan ayat Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Misalnya dia lagi ngata-ngatain, lagi mencela, ingetin dengan ayat itu. Atau kalau dia lagi usil, lagi ngeprank teman, ya ingetin la dororo wala diroro. Nggak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Ingetin, Nggak boleh loh gangguin teman. Nggak boleh nyakitin teman. Nanti kita zolim. Jadi orang yang rugi di akhirat nanti. nah, jadi bisa diingatkan langsung secara lisan, atau boleh juga kita ceritakan ke guru kita di sekolah atau ke orang tua kita di rumah. Jangan takut melapor kepada guru ataupun orang tua, ya. Bukan maksudnya kita jadi tukang ngaduk, bukan. Tapi kita pengen maslahat
pengen praktek bullying itu tidak bertambah parah di lingkungan kita. Jadi ceritakan kepada orang-orang yang kita percaya ya, teman-teman semua ya, abang kakak sekalian. Nah, itu jawaban untuk Ataki. Kemudian yang kedua, dari Dek Salsabila tadi bertanya, apa itu korban? Korban itu orang yang tersakiti, orang yang dibully, orang yang menderita, orang yang diganggu, orang yang dipukul, orang yang dikata-katain, ya, orang yang dicela, dihina, itu adalah korban bullying namanya. Korban bully. Paham ya? Taib. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari siapa tadi Kak Royan? Kak Royan lupa. Lupa Kak Erlan nama yang bertanya siapa Bang ya? Nabil, Bang Nabil. Oh, Bang Nabil, betul. Kalau lagi maju ke depan, lagi tampil, tiba-tiba dibully, boleh nggak dibalas? Untuk membalas keburukan, ya, tingkatannya itu ada 3, abang kakak sekalian ya. Yang pertama, kita boleh membalas satu kejahatan dengan hal yang semisal. Misalnya ya, karena Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi ada 3 tingkatan kalau kita ingin membalas keburukan. Yang pertama, balas dengan keburukan yang serupa. Misalnya dia ngatain kita, Dasar jelek. misalnya gitu ya. Kita boleh membalas dengan balik mengatakan, dasar jelek juga, misalnya gitu ya. Boleh, ini keburukan yang sama. Tapi nggak boleh membalas dengan keburukan yang berlebihan. Misalnya kita dikatain dasar jelek, kita jawab dasar jelek, gendut, pendek. ini banyak banget ngata-ngatainnya. Ini berarti berlebihan, ini zolim namanya. Ya, balas keburukan dengan hal yang sama itu diperbolehkan, tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Kemudian kalau balas, kalau memaafkan, ya ini tingkatan yang lebih baik, namanya muhsin. Ya, namanya muhsin. Kita membalas keburukan dengan kebaikan. Dasar jelek, enggak, aku ganteng, kamu juga ganteng, cie, misalnya gitu ya. Boleh balas kayak gitu juga ya. Karena pelaku bully itu, kalau kita diemin malah capek, dia malah enggak suka ngebully kita. Tapi kalau kita tanggapin tuh kadang dia malah senang, abang kakak sekalian ya. Jadi kita boleh membalas dengan hal yang serupa, tapi jangan sampai berlebihan, biar nggak jadi zolim. Tapi memaafkan dan membalas dengan kebaikan itu yang lebih utama. Tayyib, hakadha intahaina darsuna, selesai sudah ya pelajaran kita di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, adik-adik sekalian, abang kakak semua. Senang sekali Kak Eran bisa membersamai abang kakak dalam belajar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf ada pertanyaan yang belum bisa terjawab ya. Karena Kak Erlan masih ada agenda lagi berikutnya. Kak Erlan kembalikan sepenuhnya kepada Pak Royan. Tafadhal. Ustadzana. Barakallahu fiik. Nah.